Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat dengan SMK 3 adalah suatu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Baik, selanjutnya pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang tidak dikehendaki dan tidak pernah terduga yang terjadi pada tenaga kerja atau pekerja pada saat melaksanakan pekerjaannya di perusahaan atau tempat kerja serta mengakibatkan kerugian fisik dan material. Selanjutnya penyebab kecelakaan kerja. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia mencakup umur pekerja. Dalam penelitian yang dilakukan dengan tes refleks memberikan kesimpulan bahwa umur manusia mempunyai pengaruh penting dalam terjadinya kecelakaan. Selanjutnya pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja seseorang ditentukan oleh lamanya seseorang bekerja. Selanjutnya, tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan seseorang tentunya akan mempengaruhi cara berpikir dalam menghadapi pekerjaan, demikian saat menerima pelatihan pekerja baik praktik maupun teori, termaksud bagaimana cara melakukan pencegahan maupun cara menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua ada faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan juga mencakup jam kerja. Yang termaksud dalam jam kerja yaitu jam waktu bekerja, termaksud waktu istirahat dan lamanya bekerja, sehingga dengan adanya waktu istirahat ini dapat mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya giliran kerja atau shift. Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu 24 jam, di mana dalam bekerja semua bergiliran. Pekerjaan biasanya tidak memiliki kemampuan dalam waktu bekerja dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup lingkungan fisik. Lingkungan fisik diantaranya yaitu adanya pencahayaan yang tepat dan sesuai sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menghasilkan secara produktif yang maksimal dan tepat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya ada lingkungan kimia. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yaitu karena faktor lingkungan kimia. Faktor tersebut dapat berupa bahan baku dan bahan baku suatu produk, hasil produksi dari suatu proses limbah dari suatu produksi. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan biologi. Bahaya dari lingkungan biologi dapat disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangan manapun binatang lain yang ada di tempat kerja. Selanjutnya program-program K3 yang diterapkan. PT Antam Tbk adalah perusahaan yang berfokus pada sektor pertambangan. Adapun penerapan SMK 3 di PT Antam Tbk antara lain yang pertama ada CVT Organization yang mencakup Komite for CVT in Mining dan tim Task Force penanganan COVID-19. Yang kedua ada CVT Program, mencakup internal audit, medical check-up, equipment maintenance, CVT governance, dan manajemen komitmen. Yang ketiga ada CVT Culture, mencakup CVT Culture and Awareness, Physical Activity Initiatives, dan yang ketiga ada Continue Improvement. Selanjutnya kita masuk pada capaian penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3. Jadi PT Antam Tbk telah mencapai beberapa capaian dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3, terutama dalam upaya menuju Zero Fatality, yang diantaranya yang pertama ada Zero Fatality dan penyakit akibat kerja.
PT Antam TBK mencapai target zero fatality, zero penyakit akibat kerja, dan zero kejadian akibat penyakit tenaga kerja pada tahun 2024 yang menjadi dasar untuk target yang sama di tahun 2025. Yang kedua, penerapan program Safety Resilient, yang dimana program Safety Resilient diluncurkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta penguatan budaya keselamatan. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi digital. PT Antam TBK telah mengimplementasikan aplikasi SuperSafe untuk mendukung pelaporan data kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Yang keempat, fokus pada kesehatan karyawan. Perusahaan melaksanakan program pemeriksaan kesehatan rutin dan mitigasi risiko medis dilaksanakan untuk menjaga kesehatan karyawan. Yang kelima, komitmen manajemen. Komitmen kuat dari manajemen puncak termasuk penunjukan Direktur Operasi dan Produksi sebagai pemimpin dalam tim implementasi SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selanjutnya kita masuk dalam tantangan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3. Jadi, PT Antam TBK telah menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3. Yang diantaranya, yang pertama, ada kompleksitas operasional, yaitu operasional pertambangan yang berisiko tinggi. Yang kedua, keterlibatan manajemen, yaitu keterlibatan manajemen menengah yang masih lemah. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran, yaitu kurangnya pelatihan dan kesadaran karyawan tentang keselamatan. Yang keempat, identifikasi bahaya, yaitu identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus dilakukan secara berkala. Yang kelima, budaya keselamatan, yaitu membangun budaya keselamatan yang kuat masih menjadi tantangan. Yang keenam, evaluasi dan peningkatan, yaitu evaluasi dan peningkatan implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3 dilakukan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya ada komitmen dan kebijakan K3, di mana demi mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta prinsip zero fatality dalam setiap standar operasional di perusahaan PT Antam TBK memiliki kebijakan manajemen, yaitu kebijakan manajemen dalam sistem keselamatan pertambangan atau SMKP. Yang mana kebijakan manajemen ini juga telah sesuai dengan standar K3 internasional, sehingga perusahaan dapat memperoleh sertifikasi K3 berstandar internasional, yaitu Occupational Health and Safety Management System. Dengan diterapkannya SMK 3 yang terverifikasi, terbukti dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kebijakan kontraktor safety management system juga diterapkan oleh perusahaan PT Antam TBK dengan mitra kerja untuk mengelola keselamatan mitra kerja. Dengan dipenuhinya standar dan kebijakan yang ada, hal ini dapat menjadi salah satu lanjutan dari tempat perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melindungi segenap pihak khususnya karyawan yang menjadi faktor penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya perencanaan K3 di PT Antam TBK. PT Antam TBK memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di wilayah Indonesia dan termasuk salah satu perusahaan di sektor pertambangan. PT Antam TBK menyadari bahwa ada potensi bahaya tinggi dalam proses operasional pertambangan. Pekerjaan dan potensi bahaya tinggi ini menjadi pedoman perusahaan dalam pelaksanaan SMK 3. PT Antam TBK memiliki komite khusus bertugas menangani sistem keselamatan pertambangan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keselamatan pertambangan, yaitu Komite Keselamatan Pertambangan Antam. Ada beberapa pekerjaan dengan risiko tinggi berdasarkan unit bisnis PT Antam TBK. Yang pertama, UPB Nikel Sulawesi Tenggara dengan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi, contohnya kebakaran di area pabrik, aktivitas shipping, tersengat listrik saat transportasi serial MPO. Yang kedua,
UPB Emas. Contohnya, pengeboran raisen manual tambang bawah tanah, tersengat listrik, instalasi kabel. Nah, dari jenis pekerjaan dengan risiko tinggi berdasarkan unit bisnis PT Antam Tbk, perusahaan juga memiliki prinsip yang berupa akronim, yaitu Super Safe, yang mulai diaplikasikan pada tahun 2018. Super Safe merupakan gabungan dari dua kata berbahasa Inggris, yaitu super yang mengandung arti karyawan diharapkan dapat bekerja secara lebih, dan safe ya berarti karyawan wajib memperhatikan standar keselamatan pertambangan. Di mana secara garis besar prinsip Super Safe mencakup syarat standar pekerjaan harus terpenuhi, utamakan pengamanan, pahami bahaya dan risiko kerja, perhatikan prosedur tanggap darurat, dan selalu gunakan izin kerja khusus. Amankan pekerjaan di atas air, fokus pada prosedur, dan efektifkan manajemen perubahan. SuperSafe juga menjadi nama bagi aplikasi berbasis Android yang disediakan perusahaan khusus untuk karyawan dan kontraktor di unit bisnis. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan bagi karyawan saat terjebak pada keadaan tidak aman, kondisi tidak aman, near miss, dan melaporkan kecelakaan dan kondisi darurat, serta sarana publikasi mengenai SOP WI, IBPR atau identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, dan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Berikutnya, ada peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen K3 atau SMK3, di mana PT Antam Tbk terus melakukan upaya perbaikan, seperti rutin mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan terkait SMK3 atau Sistem Manajemen K3, meningkatkan komunikasi dan koordinasi pada seluruh karyawan, melakukan inspeksi lingkungan kerja, meningkatkan himbauan dari direksi dan memperkuat agenda manajemen, meningkatkan pelaporan koordinasi, tidak aman dan tindakannya, kampanye keselamatan kerja, serta berkomitmen atas keselamatan kontraktor dengan memberikan persyaratan ketat kepada kontraktor ataupun mitra kerja perusahaan.